semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arfan Abidjatullah dari kelompok 1 Algoritma dan Pemrograman 1. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu mengenai aplikasi di perpustakaan SMK Al-Hadi. Metode wawancara. Metode wawancara ini dikutip dari Jurnal Pengendalian Kualitas Kemasan Produk PCC menggunakan algoritma Ariori, Neo7 Tool, dan usulan Poka-Yoke. Jenis wawancara ini berupa formal dan menggunakan unsur 5W1H, yaitu what apa, who siapa, where di mana, why mengapa, when kapan, how bagaimana. Untuk usaha kelompok kami memilih tema perpustakaan untuk dijadikan tugas besar akhir di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Kami memilih perpustakaan SMK Al-Hadi sebagai objek studi kami. SMK Al-Hadi sudah berdiri pada tahun 2011 sampai sekarang. Berada di Jalan Ahana Sution nomor 25, Karang Pamulang, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk narasumber yang diwawancara adalah Bapak Luki Jeniansah. Beliau adalah sebagai pengelola perpustakaan di SMK Al-Hadi. Yang kita buat adalah e-perpustakaan. Aplikasi ini akan membantu untuk mempermudah mencari buku serta mempermudah dan mendigitalisasi dalam proses meminjam serta mengembalikan buku. Dalam aplikasi ini bersifat multi-user, yaitu ada user sebagai staff dan user sebagai pengunjung. Kumpulan hasil wawancara, yaitu perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan perpustakaan secara sistematis untuk digunakan oleh seluruh sivitas akademik di lingkungan sekolah sebagai sumber informasi dan proses belajar mengajar di sekolah, dan bisa meningkatkan edukatif, informatif, rekreasi, riset, dan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari aplikasi yang kita buat, yaitu e-perpustakaan. Yang pertama itu ada start, lalu di sini ada deklarasi, boolean sama dengan true, lalu scanner input. Scanner input ini untuk menerima inputan dari user. Lalu ada release. Release ini digunakan untuk media penyimpanan sementara. Lalu ada string untuk jawaban Anda, lalu while loop untuk perulangan, mengulang kembali lagi ke menu awal. Lalu ada integer. Nah, untuk selanjutnya ini ada while. While di sini ini untuk agar kita bisa mengulang lagi ke menu awal dari menu-menu yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada print. Selamat datang di perpustakaan SMK Al-Hadi. Lalu 1 staff, 2 pengunjung, 0 cara penggunaan aplikasi. Nah, di sini ada switch case. Anda akan masuk sebagai apa? Nah, ketika Anda mengetikkan angka 1, maka Anda akan masuk ke menu staff. Lalu ketika Anda mengetikkan angka 2, Anda akan masuk ke menu pengunjung.
Dan ketika Anda mengetikkan angka 0, maka Anda akan masuk ke menu cara penggunaan aplikasi. Untuk flowchart yang selanjutnya, di sini ada menu start. Sebelum Anda masuk ke menu start, di sini Anda diharuskan untuk memasukkan dulu password. Nah, lalu setelah Anda masukkan password, di sini ada decision, yaitu if else. Nah, if-nya itu yaitu ketika password yang Anda masukkan itu benar, maka Anda akan langsung masuk ke menu start. Namun ketika password yang Anda masukkan itu salah atau else-nya, di sini akan menampilkan password yang Anda masukkan salah. Lalu di sini Anda akan setelah itu diberikan pilihan lagi antara ya dan tidak. Ketika Anda menginputkan ya, maka Anda akan kembali ke menu utama. Namun ketika Anda menginputkan tidak, maka program akan berhenti beroperasi. Nah, setelah Anda menginputkan password dan password yang Anda inputkan itu benar, selanjutnya Anda akan langsung masuk ke menu start. Nah, di menu start ini akan menampilkan 1. Mengecek stok buku, 2. Mengecek peminjaman buku, 3. Menambah stok buku, 4. Menghapus buku dari stok, 5. Mencari buku. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini ada decision lagi berupa switch case. Nah, untuk case yang pertama, ketika Anda menginputkan angka 1, di sini Anda akan langsung masuk ke menu mengecek stok buku. Lalu untuk case kedua, ketika Anda menginputkan angka 2, maka di sini Anda akan langsung masuk ke menu mengecek peminjaman buku. Lalu ketika Anda menginputkan angka 3, maka Anda akan langsung masuk ke menu menambah stok buku. Dan selanjutnya, case keempat, yaitu ketika Anda menginputkan angka 4, maka Anda akan langsung masuk ke menu menghapus buku dari stok. Dan yang terakhir, case yang kelima, ketika Anda menginputkan angka 5, di sini Anda akan masuk ke menu mencari buku. Di sini kita masuk ke case yang ada di menu start. Yang pertama itu ada mengecek stok buku. Di mengecek stok buku ini, setelah Anda masuk ke menu mengecek stok buku, di sini akan langsung ditampilkan list stok buku yang sudah ada di array list akan ditampilkan. Lalu setelah ditampilkan semua stok buku yang tersedia, di sini Anda akan diminta kembali konfirmasi kembali ke menu awal antara ya atau tidak. Ketika Anda menginputkan ya, sama seperti tadi, Anda akan kembali lagi ke menu utama atau menu awal, dan ketika Anda menginputkan tidak, maka program akan selesai. Untuk selanjutnya di sini ada case kedua dari menu start, yaitu mengecek peminjam buku. Nah, di sini akan ditampilkan lagi dari array list, yaitu berupa list daftar peminjam buku. Semua akan ditampilkan di sini. Lalu setelah itu Anda akan diberikan lagi pilihan yang sama seperti menu-menu sebelumnya, konfirmasi kembali ke menu awal, ya dan tidak. Nah, ketika Anda memilih ya, Anda akan kembali ke menu awal, dan ketika Anda memilih tidak, maka program akan selesai. 3 dari menu start, yaitu ada menambah stok buku. Di flowchart ini, di sini kalian atau user akan diminta menginputkan yang pertama yaitu judul buku, jumlah buku yang akan ditambahkan, lalu jurusan.
Nah, setelah itu data yang user inputkan tadi akan otomatis masuk ke dalam array list berupa stok buku yang tadi sempat ditampilkan di menu stok buku. Nah, setelah itu Anda akan kembali diminta konfirmasi kembali ke menu awal ya dan tidak, seperti itu. Untuk kali ini kita masuk ke case keempat dari menu staff atau submenu keempat dari menu staff, yaitu ada menghapus buku dari stok. Nah, pada menu ini kita diminta untuk menginputkan judul buku yang ingin kita hapus datanya dari stok buku, dari list stok buku. Nah, setelah kita menginputkan judul buku, maka akan secara otomatis data judul buku tersebut, data buku tersebut akan secara otomatis terhapus dari list stok buku. Nah, selanjutnya sama seperti menu sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk konfirmasi kembali ke menu awal. Jika kita memilih ya, maka kita akan kembali ke menu awal, dan jika kita memilih tidak, maka program akan berhenti beroperasi, seperti itu. Untuk submenu terakhir dari menu staff atau case kelima dari menu staff, yaitu ada menu mencari buku. Nah, di sini kalian akan diminta menginputkan judul buku sesuai yang ingin kalian cari. Nah, di sini kita menggunakan if else. Nah, ketika buku yang kalian cari itu ada, maka di sini akan otomatis menampilkan data buku tersebut, mulai dari judul buku, stok buku, maupun jurusan. Nah, setelah menampilkan data tersebut, lalu di sini sama seperti menu-menu sebelumnya, kalian akan diminta untuk konfirmasi kembali ke menu awal. Nah, di sini kalian sama seperti tadi bisa memilih ya ataupun tidak. Nah, jika buku yang kalian cari itu tidak ada, maka di sini akan otomatis menampilkan maaf, buku yang Anda cari tidak ada. Lalu sama seperti sebelum-sebelumnya juga, di sini Anda akan diminta konfirmasi kembali ke menu awal, ya atau tidak. Sama seperti sebelumnya, jika Anda mengisi ya, maka Anda akan kembali ke menu awal, dan jika Anda mengisi tidak, maka program akan berhenti beroperasi. Setelah kita membahas mengenai menu staff, kali ini kita akan masuk ke case kedua dari menu utama, yaitu menu pengunjung. Nah, di menu pengunjung ini Anda tidak perlu memasukkan password seperti di menu staff. Nah, setelah Anda dari menu utama lalu menginputkan angka 2, maka langsung otomatis masuk ke menu pengunjung. Nah, di menu pengunjung ini akan langsung ditampilkan print 1 meminjam buku, 2 mengembalikan buku, 3 mencari buku. Nah, lalu Anda akan disuruh memilih apa yang akan Anda lakukan. Ini menggunakan switch case sama seperti di menu staff. Nah, untuk case pertama, jika Anda menginputkan angka 1, maka Anda akan masuk ke menu meminjam buku. Jika Anda menginputkan angka 2, maka Anda akan masuk ke menu mengembalikan buku. Nah, untuk case ketiga, yaitu jika Anda menginputkan angka 3, maka Anda akan masuk ke menu mencari buku. Seperti ini kita masuk ke case pertama dari menu pengunjung, yaitu ada menu meminjam buku. Nah, untuk di menu meminjam buku ini
saat kalian masuk ke menunya, yaitu awal-awal akan ditampilkan list stok buku yang ada di perpustakaan ini. Lalu kalian akan diminta menginputkan judul buku yang akan kalian pinjam, jumlah bukunya berapa, integer jumlah bukunya, lalu judul bukunya itu berupa string. Nah, setelah itu maka judul buku dan jumlah buku yang kalian inputkan tersebut akan menghapus data buku yang ada di stok buku, sehingga data tersebut akan berkurang saat kalian meminjam bukunya. Lalu setelah itu di sini kalian akan diminta untuk mengonfirmasi peminjaman dengan menginputkan nama, kelas, nomor induk siswa, judul buku yang kalian pinjam tadi, lalu jumlah buku yang kalian pinjam tadi, dan juga waktu peminjaman atau tanggal kalian meminjam buku tersebut. Nah, lalu si data yang kalian inputkan di konfirmasi peminjaman ini maka akan langsung masuk ke dalam rilis data peminjam buku yang ada di menu start buku. Nah, setelah itu maka di sini kembali lagi kalian akan diminta konfirmasi dan kembali ke menu awal, dan kalian akan disuruh memilih ya atau tidak, sama seperti sebelumnya. Oke, kali ini kita masuk ke case kedua dari menu pengunjung, yaitu menu mengembalikan buku. Nah, di sini setelah kalian masuk ke menu mengembalikan buku, kalian akan diminta menginputkan nama kalian berupa string di sini. Nah, lalu setelah kalian menginputkan nama kalian di sini maka langsung akan ditampilkan data kalian saat kalian meminjam buku. Data kalian akan ditampilkan, judul buku yang kalian pinjam tadi. Saat meminjam buku kan kalian tadi menambahkan nama, judul buku, dan lain-lain. Nah, data tersebut langsung akan ditampilkan di sini. Nah, setelah itu di sini kalian akan diminta menginputkan judul buku dan jumlah buku yang kalian akan kembalikan. Nah, judul buku dan jumlah buku yang akan kalian kembalikan ini akan langsung masuk ke dalam rilis data stok buku, sehingga data yang tadinya berkurang saat kalian pinjam akan kembali lagi bertambah saat kalian mengembalikan bukunya. Begitu pula data peminjam kalian yang ditampilkan di sini akan terhapus setelah kalian mengembalikan buku, akan otomatis terhapus dari data peminjam. Nah, setelah kalian dari sini akan langsung ke konfirmasi kembali ke menu awal, sama seperti menu-menu sebelumnya yang sudah dibahas. Di sini kalian akan memilih ya atau tidak. Jika ya, maka kalian akan kembali ke menu awal, dan jika tidak, kalian program akan berhenti beroperasi, seperti itu. Untuk case terakhir dari menu pengunjung, yaitu ini case ketiga atau case terakhir dari menu pengunjung, yaitu ada menu mencari buku. Nah, konsepnya flowchartnya hampir sama seperti pada menu staff, ada juga kan mencari buku, flowchartnya hampir sama. Nah, di sini kalian akan diminta menginputkan judul buku yang akan kalian cari. Nah, bentuknya berupa string atau huruf. Nah, di sini jika buku kalian ada, maka di sini akan langsung otomatis menampilkan data buku tersebut berupa judul buku dan juga jurusan. Nah, yang membedakan dengan cari buku yang ada di
menu staff, yaitu jika di menu pengunjung ini di sini tidak akan menampilkan stok buku. Nah, setelah itu sama seperti menu-menu sebelumnya, di sini kalian akan diminta konfirmasi kembali ke menu awal, ya atau tidak. Nah, jika buku yang kalian cari tidak ada, maka di sini akan menampilkan tulisan maaf, buku yang Anda cari tidak ada. Nah, sama seperti sebelumnya, ada konfirmasi kembali ke menu awal, ya atau tidak. Ya, untuk yang terakhir kali ini, flowchart yang terakhir, yaitu case 0 dari menu utama atau menu ketiga dari menu utama, yaitu menu tata cara penggunaan aplikasi. Nah, pada menu ini cukup simpel. Saat kalian masuk ke menunya, di sini akan langsung menampilkan tata cara penggunaan aplikasi berupa tulisan atau teks. Nah, setelah itu kalian akan langsung diminta konfirmasi kembali ke menu awal, ya atau tidak. Jika ya, maka seperti sebelumnya kalian akan langsung kembali ke menu awal. Sedangkan jika tidak, maka program akan berhenti beroperasi. Seperti itu. Baik, kita akan masuk selanjutnya ke pseudocode. Di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode-nya. Pertama, kita akan masuk ke menu awal, yaitu inisial, start, password. Isi password 1 atau 2, kata sandi untuk login, visitor password, kata sandi untuk login pengunjung, book database, kampus untuk menyimpan informasi. Pseudocode login, kita masuk ke print selamat datang, perpus SMK Al-Hadi, print to staff, kemudian pengunjung, dan terakhir jika mau keluar tekan 0 dan keluar. Selanjutnya input role, input Anda akan masuk sebagai apa? Masuk if role sama dengan 1, stop password, input, masukkan password stop. Selanjutnya if input stop password, print login, Anda berhasil sebagai staff. Kalau staff menu LC, kemudian print password, salah, silakan coba lagi. Kemudian call login. If input role sama dengan 2, fitur password, input, masukkan password pengunjung. Jika mau masuk pengunjung, masukkan password. If vision password, import vision password, print, login berhasil dengan pengunjung. Call fitur menu, LC, print password, salah, silakan coba lagi, call login. Selanjutnya, lanjut, leave in role sama dengan 0, print, terima kasih, program selesai. L, print, input, tidak file, silakan coba lagi, call login. Pseudocode start menu, and start menu option, and functionalities. Selanjutnya, pseudocode feature menu, and feature menu option, and functionalities. Kemudian start the program, call login. Nah, kita masuk ke menu staff bagian pertama, yaitu input user password. Input user dan password. Menu awal, valid user dan password, if user dan password benar, kemudian print, login, masuk berhasil. Menu staff, pengguna memilih keluar. Misalnya 1, lihat data, edit data, hapus data, keluar. Input pilihan, switch, pilihan, do. Close 1, yang pertama, proses untuk melihat data print, menampilkan data. Close 2, proses untuk mengedit data, print mengedit data.
Clause 3, proses untuk menghapus data, print menghapus data. Clause 4, keluar dari menu staff, print keluar dari menu staff. Exit log, default, print, pilihan tidak file, silahkan coba lagi. End switch, end reply, LC, password salah, print password yang dimasukkan salah. Kemudian end div. Nah, kita masuk di menu staff. Menu staff itu ada repeat until pengguna memilih keluar. Print 1 itu mengecek stok, kedua mengecek peminjaman buku. Jika mau kembali tekan 0. Kemudian input kembali. Switch. Nah, di sini ada pilihan do. Yang pertama mengecek stok buku. Yaitu ada 2, yaitu mengecek stok buku. Apa yang Anda lakukan? Jika mau kembali tekan 0. Kemudian input subject story, switch subjek pilihan story, do. Pertama clause 1, proses untuk mengecek stok buku, print mengecek stok buku. Clause 2, kembali ke menu staff, exit log, default, print pilihan tidak file, silakan coba lagi, end switch. Repeat kedua clause 2, mengecek peminjaman buku, repeat until pengguna memilih kembali. Print mengecek peminjaman buku. Logika untuk mengecek peminjaman buku. Pertama, print mengecek peminjaman buku. Apa yang akan Anda lakukan? Kemudian kembali. Input subpil hal peminjaman. Switch sub peminjaman. Sub pinjam peminjaman. Yang pertama clause 1, proses untuk mengecek peminjaman buku. Print mengecek peminjaman buku. Clause 0, kembali ke menu staff, exit log, default, print pilihan tidak file, silakan coba lagi. End switch, end repeat. Kemudian clause 0, keluar dari menu staff, print kembali ke menu awal, exit log, default pilihan tidak file, silakan coba lagi. Kemudian kita masuk ke menu staff, peminjaman buku, langsung masuk ke jika mau print, yaitu ada mengecek stok buku, mengecek peminjaman buku, kembali ke menu awal. Ada pilihan, yang pertama 1, mengecek stok buku, meminjam daftar stok buku, kemudian print 1 kembali. Jika kembali ke menu awal, print 2 kembali ke menu staff. Input pilihan stok, switch pemilihan stok. Yang pertama 1, kembali ke staff exit log, kedua kembali ke staff exit reply, default print pilihan tidak file, silahkan coba lagi, end switch, end repeat. Kemudian kedua, mengecek peminjaman buku, repeat untuk pengguna memilih kembali, print mengecek peminjaman buku, logika untuk mengecek peminjaman buku, print kembali ke menu awal, print 2 kembali ke menu staff. Kemudian input pilihan peminjaman, switch pemilihan peminjaman. Yang pertama 1, kembali ke menu staff, kedua kembali ke menu staff, exit repeat. Yang pertama tuh exit log, kedua exit repeat, print pilihan tidak file, silahkan coba lagi. Kemudian end repeat. Clause 0 itu keluar dari menu staff, exit log, default pilihan tidak file, kemudian end repeat. Lanjut menu staff ngecek peminjaman buku. Di sini peminjaman bukunya itu ada pengguna pemilihan keluar. Yang pertama mengecek stok buku, mengecek peminjaman buku, kembali ke menu awal. Input pilihan, switch pilihan do, clause 1 mengecek stok buku, repeat untuk pengguna pilihan kembali. Print pengecekan stok buku, logika untuk mengecek stok buku. Print 1 kembali ke menu awal, kedua menu staff. Input pilihan stok, switch pemilihan do, clause 1 kembali ke menu staff, exit log, exit reply. Kemudian brief, pilihan tidak file, silahkan coba lagi. Kemudian end repeat. Clause 2, ada pengecek peminjaman buku, repeat untuk pengguna pemilihan kembali, print mengecek peminjaman buku, menampilkan daftar pinjaman buku, print list data peminjaman buku, logika untuk menampilkan daftar peminjaman buku. Yang pertama 1 kembali ke menu awal, kedua kembali ke menu staff. Input sub pinjaman buku, switch sub pilihan peminjaman buku. Yang pertama kembali ke menu staff, yaitu exit log, kedua exit reply,
defaultly itu pilihan tidak file, silakan coba lagi. Kemudian and replete. Close now, keluar dari menu awal, print kembali ke menu awal lagi. Default pilihan tidak file, silakan coba lagi. X reply. Kemudian menu pengunjung 1. Menu pengunjung itu ada menu pengunjung meminjam buku, mengembalikan buku, mencari buku, kembali ke menu awal. Kemudian masuk di input pilihan, suite pilihan yaitu 1 meminjam buku, pengguna memilih kembali ke print peminjaman buku, input data diri, input nama, kemudian list buku yang dipinjam, logik untuk menampilkan list buku yang pinjam oleh pengguna. Print menu ke akhir, apakah Anda yakin ingin melakukan peminjaman? Jika iya, tekan ya. Jika tidak, tekan tidak. Input konfirmasi peminjaman, switch konfirmasi peminjaman buku, close ya. Proses konfirmasi peminjaman buku, print peminjaman berhasil, kemudian login untuk memproses peminjaman buku, close, kemudian tekan close, tidak meminjam kembali ke menu pengunjung. Exit default, print pilihan tidak file, silahkan coba lagi. And switch and replete. Kemudian close 2, mengembalikan buku, replete, until pengguna memilih kembali ke print pengembalian buku. Close 2, mengembalikan buku, replete until pengguna memilih kembali print mengembalikan buku. Input data diri, input nama, input list buku yang dipinjam, kemudian logik untuk menambahkan list buku yang dipinjam oleh pengguna, kemudian input judul buku yang dikembalikan, kemudian print menu akhir, lalu print apa yang Anda ingin apa Anda yakin ingin mengembalikan buku. Jika ya, tekan ya. Jika tidak, tidak. Input konfirmasi pengembalian, kemudian switch konfirmasi pengembalian buku, close ya. Proses konfirmasi pengembalian, print pengembalian berhasil, namun jika gagal, login untuk proses pengembalian buku, close tekan tidak. Batal pengembalian kembali ke menu pengunjung, exit replete, default, print pilihan tidak file, silahkan coba lagi. And switch and replete. Kemudian menu pengunjung 2, masuk replete ulti pengguna pembelian keluar. Yang pertama yaitu ada meminjam buku, pengembalian buku, pencari buku, kembali ke menu awal. Jika mau kembali ke menu awal maka tekan 0. Kemudian input pilihan, switch pilihan 2, close 1, meminjam buku, replete untuk pengguna pemilihan kembali, print peminjaman buku, masuk input data diri yaitu input nama, kelas, waktu peminjaman, NIS, judul buku, jumlah buku. Menambah data ke array list, kemudian logik untuk menambahkan data ke array list. Print menu akhir, kemudian print apakah Anda yakin ingin melakukan peminjaman? Jika iya, tekan iya. Jika tidak, tekan tidak. Input konfirmasi peminjaman. Kita masuk di switch konfirmasi peminjaman buku, close ya. Proses konfirmasi peminjaman, print peminjaman berhasil, logik untuk memproses peminjaman buku, misalnya menambahkan data, meminjam ke database, kemudian close jika tidak. Batal peminjaman kembali ke menu pengunjung, exit replete, default, pilih pilihan tidak file, silakan coba lagi. Kemudian menu pengunjung 2, replete ulti pengguna memilih keluar, yaitu yang pertama ada meminjam buku, pengembalian buku, mencari buku, jika kembali ke menu awal. Input pilihan, switch pemilihan buku, close 1, meminjam buku, replete ulti pengguna memilih kembali, print meminjam buku. Yang pertama input data diri, yaitu input nama, kelas, waktu meminjam, NIS, judul buku, jumlah buku. Menambah data ke array list, logis untuk menambah data ke array list. Kemudian print menu akhir, print apakah Anda yakin ingin melakukan peminjaman. Jika iya, tekan iya. Jika tidak, tekan tidak. Input konfirmasi peminjaman,
close ya, proses konfirmasi peminjaman, print peminjaman berhasil, kemudian logis untuk memproses peminjaman buku, misalnya menambahkan data peminjaman ke database. Lanjut lagi, jika tidak, batal peminjaman kembali ke menu pengunjung, exit reply, favorite, print, pilihan tidak file, silahkan coba lagi. Lanjut lagi, split, and reply. Kemudian close 2, mengembalikan buku, dan login untuk mengembalikan buku. Close 3, mencari buku, reply ulti, pengguna membeli kembali, print mencari buku, print buku apa yang Anda cari, kemudian input judul buku cari, kemudian tampilkan list buku sesuai judul yang diinputkan, login untuk mencari dan mengembalikan list buku sesuai judul, misalnya mencari data dari database berdasarkan judul. Print menu pengunjung, print 1, kembali ke menu awal, input, sub pilihan mencari, kemudian switch sub pilihan mencari, close 1, kembali ke menu pengunjung, exit reply, default, kemudian print, pilihan tidak file, silakan coba lagi, and switch, kemudian repeat, close ke keluar, tekan close, exit, default, print pilihan tidak file, silakan coba lagi. Kemudian menu cara penggunaan aplikasinya, yaitu print tata cara penggunaan aplikasi, print 1, pilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian yang kedua, ikut petunjuk pada setiap menu untuk mengembalikan fungsi, pastikan untuk mengisi data yang benar pada saat meminjam atau mengembalikan buku. Kemudian untuk mencari buku, masukkan judul buku yang dicari. Selanjutnya, pastikan untuk mengkonfirmasi setiap tindakan seperti peminjaman atau pengembalian. Kemudian, aturan perpustakaannya, peminjaman buku hanya dapat dilakukan oleh siswa yang sudah terdaftar di perpustakaan. Kemudian lanjut, yang kedua, batas waktu peminjaman buku adalah tentukan batas waktu. Selanjutnya, denda akan dikenakan untuk setiap keterlambatan pengembalian buku. Kemudian lanjut, setiap siswa wajib merawat buku yang dipinjam dengan baik. Yang terakhir, kehilangan atau kerusakan buku harus secara dilapor ke petugas perpustakaan. Kemudian print kembali ke menu awal. Masuk menu akhir, reply untuk pengguna pemilihan keluar, print apakah Anda akan dapat lakukan kembali, iya tekan iya, jika tidak. Input pilihan kembali, switch pilihan kembali, kemudian close ya. Lanjutkan ke menu aksi berikutnya, misalnya kembali ke menu awal atau tampilkan opsi-opsi lainnya. Close, tekan close jika tidak, tampilkan pesan tidak kasih, tampilkan pesan terima kasih dan keluar dari log. Print terima kasih telah mengunjungi perpustakaan. Exit log, default, print pilihan tidak file, silakan coba lagi. Exit default. Saya akan menjelaskan mockup. Yang pertama, kita akan masuk ke selamat datang di Perpus SMK ALHD. Selanjutnya, menu utama. Di sini ada dua pilihan, yaitu Anda akan masuk sebagai staff atau pengunjung. Lanjut, ketik 0 untuk masuk menu tata cara pengguna aplikasi. Silakan masuk paspor untuk masuk ke menu staff. Kita masuk ke menu paspor, isi paspor yang sudah ada. Lanjut. Jika sudah isi paspor, di sini kita masuk di menu pengunjung. Selamat datang di menu pengunjung. Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan? Di sini ada 3 pilihan: meminjam buku, mengembalikan buku, mencari buku. List buku. Masuk list buku, terus menu peminjaman buku. Buku apa yang ingin Anda pinjam? Selanjutnya, Anda sekarang berada di menu pengembalian buku. Isi nama kalian. Selanjutnya, judul buku yang akan dikembalikan, jumlah buku yang dikembalikan, masuk menu pengembalian buku. Selanjutnya, Anda berada di menu pencarian buku. Silahkan inputkan judul buku yang Anda cari. Menu pencarian buku. Di sini kita masuk di menu pencarian buku. Anda berada di menu stok buku. Selanjutnya, stok buku, judul buku, stok persediaan, jurusan.
Selanjutnya, Anda berada di menu pengecekan peminjaman. Menu pengecekan peminjaman, lanjut list peminjaman. Di sini ada nama, kelas, NIM, judul buku, jumlah buku. Lanjut, Anda berada di menu buku. Menu tambah buku ini ada judul buku yang ingin ditambahkan, judul buku, jurusan. Lanjut, menu hapus buku. Anda berada di menu hapus buku, judul buku yang akan dihapus. Tata cara penggunaan aplikasi. Menu tata cara penggunaan aplikasi yaitu 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman semuanya. Kali ini kita akan demo aplikasi. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai wawancara, belakang dan lain-lain. Kita di sini akan mencoba aplikasi tersebut. Oke, di sini kita ada di menu utama. Di menu utama ini kita bisa masuk ke dalam dua user. Yang pertama itu ada user sebagai staff, yang kedua itu ada user sebagai pengunjung. Nah, ada juga di sini ketika kita baru menggunakan aplikasi ini dan kita bingung nih bagaimana sih cara menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini kita membuat note, yaitu untuk mengetikkan angka 0 untuk masuk ke menu tata cara penggunaan aplikasi. Oke, kita coba dulu masuk ke menu tata cara penggunaan aplikasi dengan mengetikkan angka 0, enter. Oke. Nah, di sini pada menu tata cara penggunaan aplikasi ini kita akan disajikan beberapa reminder atau langkah-langkah bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, inputkan angka untuk berpindah menu. Angka yang diinputkan harus sesuai dengan nama menu yang akan dikunjungi. Contohnya seperti apa? Contohnya, misal kita ingin ke menu pengunjung. Nah, pada menu pengunjung ini itu bernomorkan 2. Nah, maka ketika kita ingin masuk ke menu pengunjung, maka kita harus menginputkan angka 2. Oke. Nah, yang kedua itu jika kita sudah melakukan suatu kegiatan di sebuah menu, inputkan ya di akhir untuk konfirmasi dan akan kembali ke menu awal. Nah, jika kita ingin mengcancel kegiatan di sebuah menu, maka kita inputkan tidak pada akhir menu, maka aplikasi akan berhenti beroperasi. Oke. Nah, yang selanjutnya itu adalah untuk masuk ke menu start, Anda memerlukan password. Nah, password ini hanya diberikan kepada staf atau pengelola perpustakaan. Nah, yang selanjutnya dilarang menggunakan spasi saat Anda diminta menginputkan sesuatu. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika Anda ingin menginputkan sebuah judul buku, maka di situ Anda tidak boleh menggunakan spasi. Contohnya buku misal pemrograman dasar. Nah, buku pemrograman dasar ini tidak boleh dispasi antara pemrograman dan dasar, tapi harus disatukan pemrograman dasar. Nah, kalau untuk menggunakan kapital atau tidak itu bebas. Nah, yang terakhir yaitu jika Anda memilih atau jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa menanyakan langsung ke petugas perpustakaan. Nah, seperti yang ada di tata cara menggunakan aplikasi, di akhir menu Anda akan memilih antara ya atau tidak. Nah, jika Anda memilih ya, maka aplikasi akan kembali ke menu awal. Namun jika Anda memilih tidak atau Anda menyebutkan tidak, maka aplikasi akan selesai atau berhenti beroperasi. Nah, kita inputkannya untuk kembali ke menu awal. Oke. Nah, kita sudah kembali ke menu awal dan dari sini seperti yang tadi ada di tata cara penggunaan aplikasi, kita akan coba masuk ke menu start, yaitu dengan mengetikkan angka 1. Oke. Nah,
Di menu start ini, seperti yang tadi sudah disebutkan, Anda akan diminta memasukkan sebuah password. Nah, kita coba password yang salah terlebih dahulu. Nah, ketika Anda menemukan sebuah password, namun password tersebut salah, maka di sini akan memunculkan notif, yaitu maaf, password yang Anda masukkan salah. Nah, lalu di sini Anda akan diminta kembali ke menu awal. Kita tekan ya, maka akan kembali ke menu awal. Nah, kita masuk lagi dan kita coba masukkan password yang betul. Oke. Nah, ketika Anda memasukkan passwordnya dengan benar, maka di sini Anda akan langsung masuk ke menu start. Dan untuk password sendiri, ini antara kapital, spasi dan tidak spasinya itu harus betul, harus sesuai. Nah, oke, di menu start ini kita punya 5 fitur, yaitu fitur pertama yaitu mengecek stok buku, fitur kedua yaitu mengecek peminjam buku, fitur ketiga yaitu menambah stok buku. Nah, fitur keempat yaitu menghapus buku dari stok, dan fitur yang kelima adalah mencari buku. Nah, kita akan coba satu persatu dari fitur tersebut. Oke, kita masuk ke fitur yang pertama, mengecek stok buku dengan mengetikkan angka 1. Nah, pada submenu atau fitur pertama ini mengecek stok buku, kita akan ditampilkan list stok buku atau daftar buku yang ada di perpustakaan, yang dimana di sini akan menampilkan judul buku, stok buku yang tersedia, dan juga jurusan. Nah, kenapa ada jurusan di sini? Karena perpustakaan ini tuh ada di sebuah SMK. Nah, untuk jurusannya sendiri ada 4, yaitu TKJ, PBSM, TKP, dan juga PBS, dan juga ada golongan kelima, yaitu untuk semua jurusan, buku-buku yang bisa dibaca atau relate dengan semua jurusan, atau buku-buku yang ada di semua jurusan. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke menu selanjutnya dengan mematikannya. Untuk kembali ke menu awal, masuk lagi ke menu start, masukkan password. Kita coba masuk ke menu kedua, yaitu menu mengecek peminjam buku dengan menentukan angka 2. Oke, nah di menu mengecek peminjam buku ini, kita akan ditampilkan list peminjam buku. Nah, ini tuh yang tampil di sini tuh ini adalah generik atau sampel. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ketika kita sudah meminjam buku. Oke, kita lanjut lagi, masuk lagi ke menu start, password, dan oke, kita akan langsung masuk ke menu ketiga, yaitu menambah stok buku. Nah, ketiga, oke, di menu menambah stok buku ini kita akan diminta untuk menyebutkan judul buku yang akan kita tambahkan ke dalam daftar buku atau list buku di perpustakaan. Contohnya, bisa kita masukkan buku bahasa Indonesia. Oke, nah setelah judul buku diinputkan, maka Anda akan diminta untuk menginputkan jumlah buku yang akan ditambahkan. Contoh, saya akan menambahkan 10 buku bahasa Indonesia. Lalu inputkan jurusan, karena tadi ada jurusan. Oke, karena bahasa Indonesia cocok untuk semua jurusan, maka kita inputkan semua jurusan. Oke, setelah kalian inputkan, kita akan coba mengecek apakah buku tersebut sudah masuk ke dalam daftar list buku atau belum. Kita bisa mengeceknya di menu atau mengecek stok buku. Kita coba cek.
dulu dan jurusannya adalah semua jurusan. Oke, kita langsung masuk, coba lanjut saja ke menu selanjutnya. Oke, di sini ada menu keempat, yaitu menghapus buku dari stok. Nah, di menu ini kalian bisa menghapus buku dari stok buku yang tadi kalian lihat. Nah, contoh, oke, menu keempat ini di menu menghapus buku dari stok buku, kalian akan diminta untuk menginputkan judul buku yang kalian ingin hapus dari perpustakaan. Sebagai contoh, saya akan menghapus buku yang tadi baru saya tambahkan, yaitu buku bahasa Indonesia. Nah, kita akan cek apakah buku tersebut masih ada di daftar buku perpustakaan atau sudah terhapus. Oke. Nah, buku bahasa Indonesia yang tadi saya tambahkan dan saya coba hapus sudah tidak ada di daftar buku. Oke, kita masuk ke fitur terakhir atau menu terakhir yang ada di menu start ini, yaitu mencari buku. Nah, mengetikkan kalimat. Nah, pada menu mencari buku ini kalian akan diminta untuk menginputkan buku yang akan kalian cari. Contoh, di sini saya ingin mencari misal buku fisika. Apakah ada buku fisika di perpustakaan ini? Kita coba cari. Nah, setelah kalian inputkan judul buku yang akan kalian cari, di sini akan menampilkan judul buku yang kalian cari, jurusan buku tersebut untuk semua jurusan untuk fisika ini, lalu stok buku yang tersedia. Nah, di sini stok buku yang tersedia untuk buku fisika yaitu 25 buah. Nah, kita akan coba menginputkan judul buku yang bukunya tidak ada di perpustakaan ini. Cari buku, coba kita inputkan bahasa Indonesia, tadi sudah kita hapus. Oke, ketika kalian menginputkan judul buku, namun buku tersebut tidak ada di perpustakaan ini, maka langsung akan menampilkan notif, yaitu maaf, buku yang Anda cari tidak ada, dan Anda langsung diminta untuk kembali ke menu awal. Oke, untuk di menu start mungkin seperti itu, dan kita akan langsung lanjut aja ke menu kedua, yaitu menu pengunjung. Nah, untuk di menu pengunjung ini kita punya 3 fitur, yaitu meminjam buku, mengembalikan buku, dan juga mencari buku. Nah, kita langsung masuk aja ke menu atau submenu meminjam buku. Kita dengan mengetikkan angka 1, nah, di menu meminjam buku ini kita akan ditampilkan terlebih dahulu judul buku apa saja sih yang atau judul buku apa saja yang tersedia di perpustakaan ini. Nah, lalu di sini buku apa yang akan Anda pinjam. Nah, di sini kami memberikan juga, yaitu tidak boleh menggunakan spasi dalam menyebutkan judul buku, dan tadi pun sudah ada atau sudah tertera di dalam menu tata cara penggunaan aplikasi. Nah, coba kita pinjam buku kimia. Nah, saat kita menginputkan judul buku yang kita ingin pinjam, nah, di sini akan menampilkan juga stok buku yang tersedia dari buku tersebut. Contoh, di sini buku kimia, stoknya 25. Nah, jika stok yang tersedianya 0, maka Anda harus menginputkan angka 0 juga, atau dengan kata lain Anda tidak bisa menginputkan buku tersebut karena buku tersebut stoknya sudah kosong. Oke, di sini saya coba minjam 10 buku kimia. Nah, di sini Anda akan diminta lagi untuk konfirmasi peminjaman buku. Nah, kita masukkan nama. Oke, kelas 10 bisa. Nah, isinya kita coba. Judul buku yang Anda pinjam
pinjam itu yaitu waktu ketika Anda meminjam buku. Kita coba note saja 12/2023. Oke, nah setelah data diinputkan, maka data dari peminjam buku ini akan masuk ke menu staff atau ke menu yang tadi ada di menu staff, yaitu menu mengecek data peminjam. Coba kita cek menu staff, masukkan password, cek peminjam buku. Oke, nah seperti yang tadi saya jelaskan, maka data peminjam itu akan muncul di sini ketika ada orang yang meminjam buku. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke menu kedua, yaitu sebelum itu kita coba cek dulu stok buku dari kimia. Tadi kita meminjam 10 buku kimia. Kita coba cek lagi. Kita coba cek buku kimia. Tadi kita meminjam 2 kali. Kita coba cek, harusnya tadi kita minjam 20 buku. Cek stok buku. Nah, di sini buku kimia sudah berkurang. Yang awalnya ada 25 buku, ketika kita pinjam, tadi kita pinjam 2 kali 10 buku, maka buku kimianya akan berkurang menjadi 5 buku. Coba kita akan coba mengembalikan buku kimia yang tadi sudah kita pinjam. Inputkan nama, judul bukunya tadi apa? Kimia. Oke, masukkan jumlah buku yang Anda kembalikan. Tadi kita meminjam 20 buku. Nah, setelah buku dikembalikan, kita coba cek apakah buku tersebut stoknya kembali menjadi 25 setelah kita kembalikan atau tidak. Coba kita cek lagi stoknya, dan ya, buku kimia kembali menjadi 25 buah setelah kita kembalikan bukunya. Oke, kita masuk ke menu terakhir di menu pengunjung, yaitu menu mencari buku. Untuk menu mencari buku ini tidak terlalu jauh beda dengan menu mencari buku yang ada di menu start. Coba kita cari bukunya, bisa kimia tadi. Oke, nah bedanya apa sih menu mencari buku yang ada di menu start dan di menu ini? Nah, untuk buku yang ada untuk mencari buku yang ada di menu start itu kita ditampilkan juga judul buku, jurusan, dan juga stok buku. Sedangkan pada menu pengunjung ini stok buku tidak ditampilkan. Oke. Nah, mungkin itu saja demo atau pengenalan cara penggunaan aplikasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu dosen maupun kalian semua yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum.